تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bahasan kita pada malam hari ini adalah babu haqqil jari wal wasiyati bih, tentang hak-haknya tetangga. Kita tahu bahwasanya tetangga itu bisa lebih dekat dari saudara kandung. Tetangga kadang lebih perlu dari keluarga sendiri. Satu contoh, kita banyak punya saudara dalam keturunan, saudara kandung, keluarga besar. Nah, kemudian keluarga kita tinggalnya misah-misah. Ada yang di Bandung, di Bogor, di Cirebon, Kuningan, dan lain-lain tempat. Sementara kita misalnya tinggal di komplek di Jakarta. Nah, ketika terjadi sesuatu dengan kita, entah itu kematian, entah itu musibah dan lain-lain, maka biasanya yang lebih awal menolong kita itu bukan keluarga kita yang ada di Bandung, di Bogor dan lain-lain, tapi adalah orang terdekat. Nah, mereka itu tidak lain adalah tetangga. Nah, saking pentingnya hidup bertetangga, maka betapa banyaknya wasiat dan pesan Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana cara dalam kehidupan sehari-hari dengan tetangga kita. Kemudian dalam kehidupan tetangga, tidak selamanya tetangga kita itu satu akidah, tidak selamanya tetangga kita itu satu agama. Bisa jadi tetangga kita sebelah kiri atau sebelah kanan beda agama. Nah, dalam masalah kehidupan duniawi, kita tidak boleh melihat, oh ini mah lain agama dengan aku, ini mah beda keyakinan dengan aku, biarin aja mereka sengsara, biarin aja mereka tersiksa, biarin aja mereka susah. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dengan siapapun kita bertetangga, maka kita harus baik dengan tetangga kita. Kalian bisa lihat hadis yang ketiga. Ada satu riwayat yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah qala alladzi la ya'man jaruhu biwa'iqahu. Muttafaqun alaihi. Al-hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, wallahi la yu'min. Ini beliau katakan wallahi la yu'min itu sampai 3 kali. Demi Allah, orang itu tidak termasuk orang yang beriman. Demi Allah, orang itu tidak termasuk orang yang beriman. Lagi-lagi kata Nabi, demi Allah, orang itu tidak termasuk orang yang beriman. Nah, ketika berkali-kali baginda Rasul menyatakan bahwa seseorang itu tidak sempurna imannya, sampai-sampai sahabat pun bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud ya Rasulullah?
sampai engkau bilang orang itu tidak sempurna iman. Qala, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Mereka yang kata Nabi, seseorang walaupun dia rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya, tetap kata Nabi orang ini tidak sempurna imannya adalah mereka orang-orang yang tetangganya itu tidak aman dengan kejahatannya. Sama tetangga hidup yang harusnya berdampingan, penuh dengan kedamaian, saling tolong menolong. Ini selalu aja bermusuhan, selalu aja iri, selalu aja dengki. Tetangganya beli ini beli itu, dia yang kepanasan. Tetangganya punya ini punya itu, dia yang iri dan dengki. Sampai kadang-kadang tetangga yang seperti ini ngomong lagi ke tetangganya yang lain. Itu tetangga kita ya kemarin baru beli TV berapain, sekarang udah beli yang gede lagi. Kemarin baru beli motor apa, sekarang udah beli NMAX, udah beli Vespa lagi. Jangan-jangan dia ngepet itu tuh. Nah, bukannya dia bersyukur tetangganya bisa beli ini itu, yang kalau ada sesuatu bisa dipakai dipinjem, bisa dipakai nolong. Ini malah tetangganya punya ini punya itu, akhirnya apa? Dia malah dengki, malah iri. Hanya kata Nabi, alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Orang yang tidak sempurna imannya tidak lain adalah orang yang tetangganya itu tidak aman dari kejahatannya. Nah, untuk itulah agama mengajarkan kepada kita, ketika kita bertetangga jangan pandang siapa dia. Mau dia sesama muslim dengan kita atau mereka itu beda agama, tetap dalam kehidupan bertetangga kita harus rukun dan damai. Kenapa demikian? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu bukan rahmatan lil mukminin. Islam bukan rahmatan lil muslimin. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi untuk semua, bahwa Islam itu adalah rahmat untuk semuanya. Kemudian hadis yang ke-6, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa orang yang dirinya beriman kepada Allah dan siapa orang yang dirinya beriman kepada hari kiamat, fala yu'zi jarahu, maka hendaknya lah dia jangan menganiaya, menyakiti tetangganya. Ya, bagaimana Islam memberikan didikan kepada penganutnya. Islam memberikan pelajaran kepada kita semuanya agar senantiasa hidup damai dan rukun. Dan ternyata umat Islam pula lah yang terkadang tidak mengerjakan, bahkan mengabaikan apa yang disabdakan oleh Nabi. Apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi untuk hidup saling rukun damai dengan tetangga, terkadang umat Islam itu sendiri yang malah bermusuhan dengan tetangga. Entah si A rumahnya cat kuning, si A rumahnya cat kuning. Kemudian si B rumahnya catnya hijau. Sebelah lagi si C rumahnya catnya warna apa lagi kira-kira? Ungu. Memang ada warna ungu. Biasanya
Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna apa lagi? Nah, oke. Nah, kata yang warna hijau sama tetangganya. Kita nggak boleh tetangga sama yang ini nih. Warnanya kuning. Dia mah bukan P3, dia mah orang gol. Lihat, tuh, paham kan lu kan? Lihat. Padahal sholatnya sama-sama ngadep kiblat, takbirnya sama-sama Allahu Akbar. Perhatikan tuh. Kadang-kadang kita sendiri orang Islam dengan alasan dan kepentingan yang lain, kadangkala hidup bertetangga itu enggak damai. Hanya beda warna, beda jaket, beda gambar. Akhirnya hidup tidak akur. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Kata Nabi, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya lah orang itu jangan pernah menyakiti tetangga. Lalu kita kebakaran, rumah kita kebakaran. Yang paling dulu repot nolongin kita itu bukan keluarga kita yang ada di Cirebon, bukan keluarga kita yang ada di luar kota, tapi yang lebih dahulu ngambil air di ember di rumahnya buat nyiram kebakaran di rumah kita tidak lain adalah siapa? Tetangga. Padahal tetangga kita itu orang mana orang tahu, belum tentu dia juga bukan saudara kita, tapi itulah Islam mengajarkan kepada kita bahwa hidup bertetangga harus selalu damai. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Kemudian kata Nabi, siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, falyukrim daifahu, maka hendaknya orang itu harus memuliakan tetangga. Perhatikan, tamu ketika datang ke rumah kita insya Allah membawa berkah. Tapi kita yang namu harus punya etika. Aku mau datang ke rumah si A. Siapa tahu aku dikasih ini. Datang kita ke rumah si A, dikasih itu. Kemudian 2 hari datang lagi, aku mau datang lagi kemarin aku dapat ginian. Datang lagi kita. Lama-lama yang didatengin jenuh apa kagak? Bosan. Lu lagi. Iya. Nah ini ada dalam Islam juga ada etika bertetamu, walaupun sesungguhnya kedatangan tamu itu membawa berkah. Nah, ketika kita kedatangan tamu, maka ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal yukrim daifahu, kata Nabi, maka muliakanlah tetamu yang datang. Lalu bagaimana metode dan cara memuliakan tamu? Walau dengan seteguk air. Siapa aja yang termasuk tamu adalah orang yang datang ke rumah kita. Orang yang silaturahmi ke rumah kita itu adalah tamu kita. Termasuk di dalamnya adalah tukang minta. Ini tapi alhamdulillah bukan di kita nih ya. Kalau di daerah mana-mana itu kan rumah pakai ordeng, kayak gitu untuk ordeng tutup. Assalamualaikum. Dia tidak jawab waalaikumsalam, dia intip dulu di ordeng dulu. Kalau yang dia lihat benar-benar maka dia jawab waalaikumsalam. Tapi kalau yang dilihat ternyata yang datang itu tukang minta 13 kali assalamualaikum, waalaikum. Enggak dibukain apa? Enggak dibukain jangankan ngasih, buka pintu aja enggak. Kenapa? Karena bayangan dia dengan datangnya tukang minta-minta itu akan menghabiskan uangnya. Yang harusnya uangnya enggak keluar gara-gara tukang minta-minta datang, akhirnya jadi keluar duit. Padahal
yang dia keluarkan seberapapun itulah yang akan menolong kehidupannya di akhir. Maka siapapun yang datang kepada kita, fal yukrim daifah, kata Nabi, muliakanlah, sesungguhnya orang itu adalah tamu kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut, muttafaqun. Kemudian kata Nabi, siapa orang yang beriman kepada Allah, siapa orang yang beriman kepada hari kiamat, falyakul khairan, maka kalau ngomong, ngomonglah yang indah. Maka kalau ngomong, ngomonglah yang baik. Maka kalau ngomong, ngomonglah yang tidak menyakitkan hati orang lah. Kalau berbicara jangan nyinggung orang. Auliyaskut, daripada nyakitin hati orang lain gara-gara omongan kita, kata Nabi, auliyaskut, lebih baik di. Maka ada pepatah begini bilangnya, lau kanal kalamu min fiddatin fassukutu min dhahab. Seandainya bicara itu terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas sama perak muliaan mana? Emas sama perak mahalan mana? Emas yang lebih mahal. Nah, daripada kita berbicara nyakitin orang, daripada kita bicara nyinggung perasaan orang lain, maka lebih baik apa? Diam. Kita punya panca indera. Kelak di akhirat, yang paling dahsyat siksanya di akhirat, di antara seluruh panca indera yang ada pada diri kita, itu adalah lidah kita. Itu yang paling berat siksanya. Nauzubillahi min. Perhatikan. Kalian punya mata. Kalian punya telinga, cuma hanya sebatas dipakai untuk apa? Nah, kalian punya mata, hanya sebatas dipakai untuk melihat. Perhatikan. Orang ketika kita pandang terus menerus, paling orang itu sinis sama kita. Kemudian ketika orang bicara, kita hanya sebatas apa? Telinga kita hanya sebatas. Jarang orang luka gara-gara omongannya kita dengerin. Tapi ketika lidah sudah berperan, maka bisa jadi luka itu sampai kemana? Sampai ke dalam hati. Kadang-kadang kita ngucapinnya setahun yang lalu. Ketika ucapan pedes kita kepada orang lain kita ucapin setahun yang lalu. Itu sampai saat ini kadang-kadang itu masih kita apa? Masih kita ingat. Bahkan kadang-kadang timbul dendam. Nah, untuk itulah, dari sekian panca indera yang paling berat mendapat siksa dari Allah kelak di akhirat adalah lidah. Lidah kita nanti kalau banyak yang tukang ngomongin orang nih. Yang lidahnya tukang ngomongin orang, tukang gibah, ngadu domba. Nih, lidahnya dipakai yang kagak semenggah. Itu nanti di akhirat, lidah itu akan ditarik sepanjang-panjangnya lidah. Kemudian dilibet, tahu dilibet dulu? Ini ada besi. Ini ada besi dari api neraka. Nanti lidah lu ditarik sepanjang-panjangnya, dilibet kemari-mari itu. Jadi lu digantung pakai apa? Pakai lidah. Setiap orang digantung pakai lidah pasti kondisinya tahu mangap lu? Ngangak gitu. Wah, bayangkan. Nanti ketika lidah lu ditarik, lu ngangak, nah itu nanti akan disiramin. Lalu lu mangap disiram dengan cairan api neraka. Nauzubillahi min. Ini adalah akibat seseorang yang dalam kehidupan dunianya dia tidak pandai menjaga lisannya, dia tidak pandai menjaga pembicaraan. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada hari kiamat,
Perhatikan, fal yakul khairan, kata Nabi, maka berbicaralah yang baik-baik. Ketika seandainya kita berbicara akan menyakitkan hati orang lain, kita bicara akan menyinggung orang lain, ketimbang itu terjadi, kata Nabi, auliyaskut, maka lebih baik dia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.